إلا وأنتم مسلمون أما بعد kaum muslimin dan muslimat, al-musyahidin wal musyahidat, saudara-saudari, para penuntut ilmu dan para pendengar dimanapun berada. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur pada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Dengan izinnya kita bisa kembali bersama-sama di majelis ilmu ini sebagai taman surga yang ada di muka bumi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dan memberi taufik kepada kita untuk menikmati hidangan-hidangan di majelis ilmu yang merupakan warisan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ucapan salawat dan salam senantiasa kita sampaikan untuk junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pada hari di mana tidak lagi berguna harta dan kekayaan kita. Tidak lagi bisa kita banggakan anak-anak dan keturunan kita, dan tidak lagi bisa disombongkan jabatan dan bahkan kedudukannya, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang penuh keimanan tanpa kesyirikan, yang datang dengan hati penuh keyakinan kepada Allah tanpa ada keraguan. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang datang kepadanya nanti dengan keimanan yang sempurna dan amal yang diterima. Malam ini kembali kita melanjutkan pembahasan tafsir Sa'di rahimahullahu ta'ala, masih dalam pembahasan surat Al-Baqarah dan dalam tema pembicaraan tentang orang-orang Bani Israel pada ayat yang ke-44 ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun." Syekh Sa'di mengatakan, "Atamuruna an-nasa bil bir." Apakah kalian menyuruh orang melakukan kebaikan? Al-bir di sini kata beliau adalah al-iman wal khair. Al-bir, maksud daripada al-bir pada ayat ini adalah keimanan dan seluruh kebaikan. Ayat ini mengajarkan kepada kita ikhwatul kiram tentang keselarasan antara al-qaulu wal amal. Mengajarkan kepada kita konsistensi terhadap apa yang kita suruh, apa yang kita ajak dengan apa yang kita amalkan. Maka di sini, di saat kita mengajak orang, di saat kita menyuruh di dalam melakukan kebaikan, maka kita termasuk orang yang utama untuk mengerjakannya. Dan orang Bani Israel di antara karakternya menyuruh kepada kebaikan dan melupakan dirinya. Wa tansawna anfusakum ay tatrukunaha an amriha bidzalik. Kalian mengajak orang untuk melakukan kebaikan, tapi kalian melupakan untuk diri kalian. Kalian mengajak orang untuk melakukan ketaatan, tapi kemudian kalian tidak melakukannya. Maka di sini, ikhwatal kiram rahimakumullah, lalu kemudian Syekh Sa'di menyebutkan
Wa antum tatluna al-kitab, dan kalian membaca al-kitab. Afala ta'qilun? Tidakkah kalian berakal? Di sini Allah Subhanahu wa taala menyentuh dari sisi apa? Dari sisi akal. Di mana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala akal di sini, tidak Allah katakan afala tubsirun atau afala tatafakkarun, karena akal merupakan salah satu yang berharga dalam diri kita. Di sini disebutkan oleh Syekh Sa'di bahwa wa asmal aql aqlan li'annahu ya'qil bihi ma yanfa'uhu minal khair. Makanya orang yang berakal itu, maka dia tahu mana yang bermanfaat dan bahkan mana yang tidak bermanfaat, mana yang maslahat dan mana yang mudarat. Itu dari mana kita tahu? Dari akal kita. Kita tahu ini. Kita diberikan Allah Subhanahu wa taala bimbingan melalui firman-Nya, lalu kemudian kita mengetahui dan memahami ini maslahat, ini mafsadat. Wa dzalika 'an al-aqli yahussu sahibahu ay yakuna awwala fa'il lima ya'mur bihi. Maka orang yang berakal di sini dia akan mendapatkan nasihat bagi dirinya, karena akalnya akan menyuruh dia sendiri untuk melakukan terhadap apa yang dia perintahkan. Wa awwal ma tarikun lima yanha'an, dan dialah orang yang pertama meninggalkan terhadap apa yang dilarang. Makanya sesuatu yang berakal atau manusia akan dinilai karena akalnya. Cobalah lihat orang yang sudah tidak lagi ada akal sehatnya, maka tidak ada nilainya. Maka jaga akal kita, jaga nutrisinya. Nutrisi akal itu apa? Ilmu. Nutrisi dan manusia ini kita memiliki 3 unsur. Manusia disebut manusia karena ada 3 ini. Pertama ada akal, yang merupakan sesuatu yang berharga dalam diri kita. Yang kedua adalah jisim. Makanya sesuatu yang berkaitan dengan tubuh kita disebut dengan jasmani. Yang ketiga ruh. Segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ruh itu adalah ruhani kita sebut. Maka akal jembatan antara ruh dan jisim kita. Maka nutrisi jisim badan kita adalah makanan yang sehat sehingga dia bisa beraktivitas, dan nutrisi ruh kita adalah iman, amal saleh, ketaatan kepada Allah. Sementara nutrisi akal kita adalah ilmu. Dan sebaik-baik ilmu adalah ma qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia jembatan antara ruh dengan jasadnya. Faman amara ghairuhu bil khairi wa lam yaf'alhu aw nahahu 'anil syarri falam yatrukhu dalla ala adami aqlihi wa jahli. Inilah kata Syekh Sa'di. Ini beratnya. Bila mana dia menyuruh orang melakukan kebaikan tapi tidak mengerjakan, atau melarang orang tapi dia tidak meninggalkan, hadza dalla ala adami aqlihi wa jahlihi. Khususan idza kana 'aliman bidzalik qad qamat 'alaihi al-hujjah. Ya subhanallah. Makanya pelajaran dulu di antara pelajaran yang mahal dari kehidupan para ulama salaf, bahwa ketika diminta sesuatu, menyampaikan sesuatu, misalnya ada diminta untuk menyampaikan khutbah, menyampaikan nasihat ini, kalau tidak salah saya lupa namanya seorang Abdullah bin Mubarak atau siapa di mana dia diminta untuk membebaskan pembahasan tentang fadilah itqir raqabah. Fadilah itqir raqabah. Dia tidak menyampaikan Jumat kedua, ketiga, kemudian berikutnya, sampai beberapa kali Jumat baru dia menyampaikan apa yang diminta. Setelah ditanya baru kenapa sekarang baru menyampaikan, ternyata dia baru
Nah, baru bisa membebaskan, lalu baru dia sampaikan. Ikhwafillah. Ayat ini, wa in kanat nazalat fiha sababi Bani Israel, walaupun ayat ini secara umum turun kepada mereka, fay'amatun likulli ahad. Walaupun ayat ini adalah pembicaraannya sebab turunnya orang-orang Bani Israel, tetapi pelajarannya itu berlaku untuk siapa? Semua kita. Di antara kaidah para ulama tafsir menyebutkan apa? Al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Apa tadi kaidahnya? Al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Seluruh ayat Al-Qur'anul Karim yang Allah turunkan sebabnya kepada bisa perorangan atau bisa kepada kaum, maka seluruh perintah pada ayat itu atau larangan yang terdapat pada ayat tersebut berlaku untuk kita sedang belajar ilmu ulumul Quran atau kaidah-kaidah tafsir. Di antara kaidahnya itu al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Jangan ada yang mengatakan itu kan ayatnya untuk siapa? Orang Israel, kami tidak. Nah, tapi ayat ini berlaku untuk semua. Ikhwafillah. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah katakan, wahai orang beriman, lima taquluna ma la taf'alun? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ketahui ayat ini. Nah, di dalam ayat ini bahwa ketika kita meminta dan kita menyuruh, mengajak orang, maka tentu kita lebih aula untuk melakukan hal itu. Dan bila mana kita melarang, maka kita lebih utama untuk meninggalkan hal yang kita larang tersebut. Apalagi dalam perkara agama kita yang mulia ini, dalam Islam. Dan sesungguhnya ini sebuah pelajaran untuk para ustadz, para dai dan seluruh kita, siapapun yang menyampaikan kebenaran, maka jangan sampai perintah hanya di lisan tapi tidak ada amalan dalam kehidupannya. Kita sebagai orang tua juga demikian, menyuruh anak kita begini tapi kita tidak melakukan, melarang anak kita misalnya melakukan ini dan kita tidak meninggalkan, maka ini tidaklah pantas bagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hal yang seperti ini. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Kita masuk kepada ayat berikutnya saja langsung ya, karena ada beberapa jelasan Syekh Sa'di rahimahullah taala. Ayat yang ke-45, wasta'inu bis-sabri was-salah. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk meminta tolong, isti'anah bis-sabri was-salah. Kata para ulama, di dalam menjalani kehidupan kita ini, menghadapi ujian di dalam kehidupan kita, kita membutuhkan dua kekuatan ini. Kekuatan di dalam kesabaran dan kekuatan dalam mendirikan salat kita. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Nah, di sini ikhwafillah, Syekh Sa'di mengatakan amarahumullahu tabaraka wa ta'ala ayasta'inu fi umurihim kulliha. Allah menyuruh kita untuk minta tolong dalam segala urusan kehidupan kita. Urusan apa saja, dalam mengurus diri kita yang masih bujang, belum ada tanggung jawab apa-apa, untuk bisa melakukan apa yang diperintahkan Allah, minta tolong sama Allah dengan kesabaran dan kemudian dengan mendirikan ibadah salat. Di dalam urusan keluarga, kita mencari nafkah, bekerja, mengurus anak-anak kita, mendidik mereka, kita sangat butuh kesabaran dan sangat perlu di dalam menjalani seluruh aktivitas kita untuk minta tolong sama Allah melalui kekuatan salat kita. Di dalam pekerjaan, di dalam bermasyarakat, apa saja.
urusan yang kita urus dalam kehidupan kita ini, maka tidak lepas dari dua kekuatan ini. Dan Allah Subhanahu wa taala sandingkan antara as-sabar dengan as-salah, karena pada keduanya ada nilai-nilai yang akan bermanfaat pada diri kita. Wa huwa as-sabr bisabri bi jami' anwa'ihi wa huwa as-sabr ala ta'atillah hatta yu'addiha. Sabar dalam melakukan ketaatan. Sabar kita tahu ada tiga jenis. Yang pertama dalam melakukan ketaatan. Kita bisa duduk di sini karena kesabaran, ikhwafillah. Kita bisa berangkat ke masjid, salat 5 waktu karena ada kesabaran kita. Kita duduk dalam majelis ilmu, kita melakukan kebaikan-kebaikan karena ada kesabaran. As-sabru ala ta'atillah, was-sabru an ma'siyatillah hatta yatrukaha. Kesabaran di dalam meninggalkan maksiat dan meninggalkan kemungkaran dosa sampai dia meninggalkannya. Was-sabr ala aqdarillahil mu'lima fala yatasakhatha, sehingga dia tidak mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan dia tidak ridha kepada takdir, menunjukkan dia tidak menerima. Dia menerima dengan apa yang telah Allah tetapkan untuk dirinya, maka terlihat dari lisan, sikap, perbuatan. Maka bila mana pada tiga bentuk ini terdapat pada kita, ya fahmadillah, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bersabar itu adalah mendapatkan balasan tanpa batas. Tanpa batas. Kesabaran, dan memang kesabaran bukan semudah kita mengucapkan kalimat sabar. Banyak hal yang bisa kita belajar dari kehidupan para anbiya dan para rasul tentang makna kesabaran itu. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Fa bis sabr wa habs an-nafs ala ma amara Allah bis sabr alaihi ma'unatun 'azimah ala kulli amrin min al-umur. Nah, kita di saat kita bersabar melakukan ketaatan, di saat kita bersabar meninggalkan larangan Allah, dan di saat kita bersabar menghadapi ujian, itu akan menjadi ma'una 'azimah dalam setiap perkara dan urusan yang kita hadapi. Tidak ada orang yang tidak ada ujian di dunia ini. Ujiannya sangat banyak. Bisa dari keluarganya sendiri, bisa dari anaknya sendiri, bisa dari istrinya sendiri, bisa dari sahabat dan kawan-kawannya. Bahkan Allah jadikan sebagian kita fitnah bagi sebagian yang lain. Apa kata Allah? Atas birun. Jadi kalau ada kita terjadi perselisihan, terjadi hal-hal yang membuat perasaan kita tersinggung, tidak enak oleh saudara kita, memang begitulah tabiat hidup ini. Allah jadikan sebagian kita ini fitnah bagi sebagian yang lain. Apakah kalian bersabar, kata Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah rahimakumullah. Maka kemudian wa may tasabbar yusabbirullah. Nah, ini. Jadi gimana cara untuk sabar itu? Maka berlatih untuk menjadi orang sabar. Dia kalau berusaha untuk menjadi orang sabar, maka akan Allah berikan kesabaran pada dirinya. Wa kadzalika shalah, begitu juga dengan ibadah salat. Kata Sa'di, allati hiya mizanul iman. Salat itu merupakan timbangan keimanan, standarisasi beriman atau tidaknya seseorang maka dilihat dari salatnya. Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan apa? Yang menjadi pembeda antara kita dengan yang tidak beriman itu apa? Salat kita. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salat. Perbedaan kita antara kita dengan mereka itu di salat kita. Apa yang tersisa dari diri seorang beriman kalau dia mengaku beriman tetapi dia tidak salat? Apa yang bisa dikemukakan pada diri seorang? Kamu muslim ya tapi enggak salat. Terus apa yang menjadi simatnya? Apa yang menjadi bagian ukuran kalau dia beriman? Kalau dia tidak salat, tidak ada.
Makanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita, ya, seperti mana Allah katakan di dalam firman-Nya, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Menjaga semangat salat, menjaga dan mendidik anak-anak kita agar mereka termasuk orang-orang yang mendirikan salat, butuh kesabaran. Bahkan Nabi kita alaihi salatu wassalam juga mengatakan bahwa bila mana anak kita sudah mencapai usia 7 tahun maka kita suruh mereka salat, dan bila mana sudah usia 10 tahun, ya, dia tidak menjaga ibadahnya, maka dia diberikan hukuman. Maka salat adalah timbangan keimanan bagi seseorang di dalam kehidupan ini. Tidak akan tersisa tanda keimanan itu bila dia tidak salat, bila tidak menjaga ibadah yang mulia ini. Sehingga Khalilur Rahman Ibrahim alaihi salam, ya, berdoa kepada Allah tabaraka wa taala agar dia dan keluarganya dijadikan orang-orang yang mendirikan salat. Apa doanya? Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Doakan dalam sujud kita, doakan agar kita cinta kepada salat ini, agar kita memang menjaga diri dengan ibadah yang agung ini. Nah, bukan kita saja, anak-anak kita, anak-anak keturunan kita, kita bahagia bila mana mereka menjaga salat. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa innaha ay as-salah. Di sini kembali dhamirnya kepada as-salah, wa innaha ay as-salah lakabiratun ay syaqatun, berat. Salat itu berat. Bagi siapa? Ya, bagi orang-orang yang memang tidak khusyuk. Maka di sini Allah kecualikan illa 'alal khashi'in. Salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Yang khusyuk artinya dia akan merasakan nikmatnya salat. Makanya dulu subhanallah para ulama, di antaranya Sa'id bin Jubair juga mengatakan bahwa di saat dia panjangkan salatnya, ulang lagi salat sampai anaknya bertanya kepada dia, "Kenapa ya abati terlalu banyak salatnya?" Apa kata dia? "Wallahi inni la arju, wahai anandaku, aku berharap dengan salat yang aku lakukan ini Allah perbaiki dirimu." Bayangkan, Allah perbaiki dirimu. Berharap ibadah yang kita lakukan ini, anak-anak kita Allah perbaiki. Kebaikan yang kita lakukan itu akan sangat bermanfaat untuk perbaikan anak-anak kita. Sebaliknya, maksiat yang dikerjakan itu akan sangat berpengaruh pada anak-anaknya. Ikhwafillah. Maka disitulah kenapa kita harus kenapa disebutkan Allah Subhanahu wa taala illa. Nah, disinilah ikhwafillah rahimakumullah rahasia ketika salat itu dinikmati hanya bagi orang-orang yang khusyuk. Bagi orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang betul-betul melaksanakan salat sesuai dengan aturannya, sesuai dengan dan sesuai dengan tuntunan yang telah disampaikan dan dicontohkan oleh baginda kita. Berkata Syekh Sa'di, "Fa innaha sahlatun 'alaihim khafifah." Bagi orang yang khusyuk, maka tidak ada dia merasa berat, ya. Salat 5 waktu itu adalah seperti mana, ya, air yang mengalir sungai di depan rumahnya, ya kan? Seperti itulah dia mandi setiap hari 5 kali dalam sehari semalam. Begitulah salat, dia akan menghapus dosa-dosa kita, menghapus maksiat yang telah kita lakukan, kesalahan yang kita kerjakan. Dan salat walaupun subhanallah 5 kali sehari semalam, dia akan mudah bagi dia. Dan bahkan dia akan mengukur kehidupannya dengan waktu salatnya. Allah sayang kepada kita. Allah sayang kepada kita. Allah jadikan 5 waktu wajib untuk kita, maka jadikan poros kehidupan kita itu mengukur kehidupan kita, aktivitas kita dengan waktu salat kita. Ikhwatul kiram, sungguh sangat mudah dan ringan bagi mereka, li'annal khusyu'a wa khasyatullah wa raja' ma indahu yujib lahu fi'l.
Karena khusyuk, takut kepada Allah dan mengharap apa yang ada di sisi Allah, itu akan membuat kita, mendorong kita untuk melakukan. Coba kita berharap sama Allah, minta sama Allah, yakin sama Allah, pasti kita ingin mengerjakan. Dan orang kalau semangat mengerjakan sesuatu karena dia meyakini. Karena dia meyakini. Coba saja keyakinan kurang. Makanya orang-orang yang belum sholat atau mungkin sholat sehari besok tidak sholat, dia tidak meyakini bahwa ibadah itu merupakan standar iman itu sendiri. Atau ilmunya tidak sampai. Ilmunya tidak mengetahui, tidak cukup bahwa salat ini merupakan kebutuhan dalam kehidupan kita. Munsarihan sadrahu litaraqqubuhi listawab. Dadanya lapang, tidak masalah bagi dia salat 5 waktu. Tidak ada masalah. Karena apa? Karena memang dirinya merindukan pahala. Wa khasyatuhu minal iqab, dan dia takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala, bi khilafi man lam yakun kadzalik. Cobalah orang yang tidak tahu ilmu tentang salat, maka dia tidak akan menghargai salat. Dia tidak akan menjadikan salat itu bernilai di matanya. Tapi orang beriman, tidak. Dia akan menjadikan salat itu sangat bernilai di matanya. Makanya Nabi SAW mengatakan ya, bahwa orang yang salat, jika dia bolak-balik ke rumah Allah, kemudian pulang ke rumahnya, apa kata Nabi SAW? Maka saksikan bahwa dia idza ra'aita ar-rajula ya'tadul masjida fashhad lahu bil iman. Nilai kita itu di situ. Nilai kita itu di keimanan kita. Salah satu standar untuk mengukur keimanan seorang di salatnya. Di salatnya. Maka itu ikhwafillah, ya. Bila mana kita mendapatkan saudara kita semangat ke masjid kemudian balik, ya subhanallah. Makanya salat ini tidak hanya ditentukan oleh kekuatan fisik dan kesehatan badannya. Tidak. Yang menentukan tadi adalah imannya. Banyak orang yang sehat, kuat, berlari sekian kilo, bersepeda setiap Sabtu Ahad, ya sekian kilo. Tapi melangkah menuju rumah Allah hanya sekian ratus meter saja tidak sanggup. Karena bukan fisik ukurannya, bukan otot, tetapi keimanan yang menjadi standar seseorang bisa bergerak untuk menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang kuat, ototnya hebat, kuat, besar, tapi tak bisa dia ya untuk mengangkat sejadahnya ke rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk menggerakkan kakinya menuju rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Nas'alullah salama wal afiyah. Ya, banyak orang yang seperti itu, sehat wal afiyat, tapi tidak. Tapi kebalikan subhanallah, bila mana imannya kuat, hatinya bersih, ya kan? Buta sekalipun dia bisa berangkat ke masjid. Bisa kita lihat di beberapa daerah, beberapa negara, ya subhanallah, sengaja mencari rumah di samping rumah Allah Subhanahu wa taala, dibuatkannya tali untuk agar tersambung dari rumahnya ke rumah Allah Subhanahu wa taala itu. Dia akan memegang ya tali itu sampai dia ke masjid. Bahkan tidak ada orang yang menuntunnya. Dia bisa masuk, merangkak, dia tahu dengan hatinya yang bersih dan terang itu, dia tahu di mana hammam, dia pergi ke hammam, wuduk di sana. Begitu dia salat, tahu di arah mana, arah mihrab. Karena hatinya Allah terangkan. Karena iman yang ada di dalam dirinya. Banyak orang yang tidak sempurna. Ya, dari sisi fisiknya cacat. Tapi kemudian dia mampu berada di saf pertama. Dia mampu berjamaah 5 waktu sehari semalam. Tidakkah ini menjadi sebuah kita, lecutan agar kita, ya subhanallah, saya sehat, ya, saya bisa melangkah dengan sempurna, kendaraan, kemudian pendengaran, penglihatan, semuanya sempurna, rezeki cukup, hidup semua Allah tanggung semuanya. Terus apa yang membuat kita tidak bisa berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa taala? Ikhwatal kiram. Kemudian al-khusyuk, kata Syekh Sa'di rahimahullah taala, khudu'ul qalb, yang tunduk, wa tuma'ninatuhu wa sukunuhu lillahi tabaraka wa taala, hati yang tunduk kepada Allah, hati yang tenang, ya, hati yang tenang kepadanya. Wa inkisaruhu baina yadayhi wa dhullan wa iftiqaran wa imanan bihi wa biliqa'ihi. Itulah khusyuk itu. Orang-orang yang hatinya tunduk kepada Allah, orang yang hatinya tenang dan nyaman, ya, kemudian dia merasakan
nikmat dan lezat di saat dia merendahkan dirinya di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kerana salat itu agung. Kenapa? Karena kita meletakkan jidat kita yang kita muliakan ya berada di tempat yang paling rendah. Kita masih ingat kisah salah seorang sahabat meminta agar dia bisa menjadi pendamping Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ya kan? Minta agar dia bisa nanti di surga menjadi siapa? Pendamping Nabi alaihi salatu wassalam. Dan semua kita menginginkan itu dekat dengan Rasulullah di hari kiamat. Semua kita menginginkan menjadi orang yang dekat posisinya nanti di hari kiamat bersama baginda kita alaihi salatu wassalam. Apa kata Nabi rahasianya? Aywa. Maka jika itu yang engkau inginkan, kata Nabi alaihi salatu wassalam, fa'inni ala dzalika bikasratis sujud. Bukan sujud-sujud nampak lantai sujud, nah itu maksudnya. Kata Imam Nawawi adalah as-sujudu fis shalah. Terkadang menjadi pendamping Nabi nanti sujudnya langsung. Tak, bukan begitu maksudnya. Kata Imam Nawawi adalah sujuduhu fis shalah. Sujud di dalam ibadah salatnya. Itulah bahwa dia mengimani bahwa dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ayat berikutnya ikhwatal kiram rahimakumullah. Setelah Allah katakan dua kekuatan yang mesti kita minta kepada Allah agar kita diberikan. Yang pertama adalah as-sabar, yang kedua adalah as-salah. Keduanya sangat luar biasa di dalam membantu kita, ma'unah, dan menolong kita di dalam menghadapi segala bentuk ujian dalam kehidupan ini. Lalu Allah katakan alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Di sini kata alladzina yadhunnun, walihada qala ta'ala ay yastayqinun. Kata dhann di dalam ayat ini adalah orang-orang yang yakin, yastayqinun, yang yakin ya bahwa annahum mulaqu rabbihim, akan bertemu dengan Rabb mereka. Kalau tadi adalah orang-orang yang khusyuk itu sangat ringan bagi mereka salat, maka di sini Allah katakan orang-orang yang yakin. Kita yakin tak bertemu dengan Allah? Yakin. Yakin sekali kita. Makanya Allah katakan faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan salih wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Modal kita amal saleh. Ingin bertemu dengan Allah, maka modal kita adalah amal saleh. Yang kedua, jauhkan kesyirikan ya. Maka mereka yakin bertemu dengan Rabb mereka. Fayujazihim bi'amalihim, Allah akan balas tu amal salehnya. Allah akan berikan sekecil zarrah pun kebaikan akan Allah hadirkan, akan Allah tunjukkan dan tampakkan. Inilah modal kita ikhwatul kiram, modal kehidupan kita, bahwa iman dan amal saleh menjadi sesuatu yang untuk kita jadikan bekal utama dalam kehidupan kita. Wa annahum ilaihi raji'un. Yang kedua, tidak hanya yakin akan bertemu dengan Rabb mereka, maka dia juga ya wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka akan kembali kepadanya. Kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah Tabaraka wa taala. Kita milik Allah dan akan kembali kepadanya. Naam. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Fa hadha alladhi khaffafa 'alaihim al-ibadat wa awjaba lahum at-tasalli fil musibat wa naffasa 'anhum al-qurabat wa zajarahum 'an fi'li sayyi'at fa ula'i lahum an-na'imul muqim fil ghurafat al-'aliyat wa amma man lam yu'min bi liqa'i rabbih kanat as-salatu wa ghayruha min al-ibadat min asyaqqi syai'in 'alaihi. Ikhwa fillah, orang-orang yang ringan baginya ibadah, kemudian mereka bersabar menghadapi ujian dan musibah, dan kemudian Allah Subhanahu berikan kepada mereka kelapangan, dan Allah kemudian jauhkan mereka dari segala bentuk perbuatan maksiat, dan mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan nikmat yang kekal abadi di dalam ruangan-ruangan yang sangat tinggi. Ini adalah orang-orang yang memang memiliki semangat
modal dalam kehidupan ini. Ya, kita yang melakukan ibadah yang istiqamah ini maka akan menginginkan banyak kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang tidak yakin dan tidak beriman bertemu dengan Rabb mereka, maka salat dan yang lainnya adalah dari ibadah yang paling berat dalam kehidupan. Dia kan Pak ya. Orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang tidak yakin akan hari pertemuan. Barangkali mereka yakin ya, tapi tidak ada ilmu yang cukup. Karenanya ilmu itu adalah membimbing kita, yang mengingatkan kita, sebagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala mengatakan begitu ya, ketika dia membuat perbandingan antara ilmu dan harta. Al-ilmu yahfaduk. Ilmu itu kata Ali menjagamu, membimbingmu ya, jika salah langkah dia akan tegur, dia ingatkan kita. Wa ammal mala anta tahrusuhu. Adapun harta engkau sendiri yang ilmu menjaga kita dan harta kita yang menjaganya. Naam. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali menyebutkan di sini panggilan kedua atau nida kepada Bani Israel, thumma karrara ala Bani Israel at-tadhkir bi ni'matihi. Allah kemudian mengingatkan kembali dengan memanggil ya Bani Israel. Yang mengingatkan kembali apa? Mengingatkan tentang nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada mereka. Wa'dzan lahum wa tahdhiran wa hassan. Sebagai bentuk nasihat bagi mereka, ya, peringatan bagi mereka dan perintah bagi mereka. Wa khawwafahum bi yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa taala ya takutkan, ingatkan mereka agar mereka ini sadar dengan adanya nanti hari kiamat. Baik, kita dengarkan azan, insyaallah kita lanjutkan. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
Allah. Salatu. Allah. Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Setelah Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang Bani Israel dan mengingatkan mereka, nida yang pertama adalah pada ayat yang Allah katakan, ya Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi. Itu yang pertama ya. Lalu kemudian di ayat yang ke 47 ini adalah nida yang kedua untuk Bani Israel. Kalau yang pertama Allah ingatkan nikmat-nikmat kepada Bani Israel agar mereka menepati janji. Karena orang Bani Israel termasuk orang yang selalu ingkar janji. Dan sampai hari ini itu karakter yang dominan pada mereka. Orang Yahud. Bagaimanapun mereka membuat MOU ini dan perdamaian gencatan senjata semacam, sampai hari ini kita tahu di dalam kesepakatan itu dia akan ada khianat. Di dalam ya dia membuat perdamaian, maka disitulah tidak ada damai. Di dalam dia membuat kesepakatan, maka disitulah tidak ada kesepakatannya. Makanya orang-orang Bani Israel, orang Yahud dan Nasara, sampai hari kiamat mereka tidak akan ridha kepada kita, ya kan? Allah katakan bagaimana? Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta. Makanya apa yang kita lihat hari ini yang terjadi ya, antara peperangan antara peperangan Israel dengan ya, itu lebih kurang adalah tontonan yang akhir yang ditontonkan kepada kita hari ini. Ya silakan mereka saling menghancurkan, tapi jangan terlalu percaya dan bahagia. Karena bisa jadi itu adalah sebagai skenario untuk melibatkan sandiwara, untuk melibatkan yang lainnya. Banyak orang subhanallah hari ini kan, kenapa Arab Saudi tidak ikut? Kenapa ini dan itu tidak ikut? Karena banyak cara. Bila mana nanti ya punya sikap, punya andil di dalam salah satunya, maka itu akan menjadi celah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya menjaga negeri kita dan bangsa kita, dan juga Allah jaga ya negara Arab Saudi, dan Allah jaga Al-Haramain, dan Allah juga bebaskan ya Palestina dari genggaman musuh-musuh Zionis al-Yahud. Ikhwatal kiram, maka di sini Allah Subhanahu wa taala katakan, ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Kemudian Allah katakan kembali, Allah ingatkan kembali nikmat-nikmat yang sangat banyak. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingatkan orang-orang Bani Israel agar mereka ingat kepada nikmat Allah, ini pelajaran untuk kita agar kita tidak kufur nikmat kepada Allah. Pelajaran mahal untuk kita untuk tidak kufur nikmat, dan kita jadikan syukur kita kepada Allah sebagai dorongan untuk bisa melakukan ketaatan kepadanya. Buktikan kesyukuran kita dengan melakukan perintahnya. Buktikan kesyukuran kita dengan menjalankan agamanya. Maka di sini Allah katakan, wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Aku jadikan kalian ini ya al-fadilah. Allah lebihkan mereka ala al-'alamin. Allah jadikan memang mereka orang-orang yang memiliki banyak keutamaan. Allah lebihkan mereka. Allah pilihkan banyak dari kaum mereka para anbiya, ya, para nabi. Allah pilihkan dari bangsa mereka sangat banyak. Allah berikan kemudahan-kemudahan, Allah berikan nikmat-nikmat yang sangat banyak, ya, yang sangat banyak kepada mereka. Tapi mereka lupa kepada nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka itu. Nah, di sini, khotbah kiram rahimahullah, pelajaran untuk kita adalah agar tidak kufur nikmat kepada Allah, dan kita jadikan syukur itu menjadi bukti dengan cara membuktikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwah fillah,
di sini kata Syekh Sa'di wa khawwafuhum yaumil qiyamah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mencoba untuk mengingatkan mereka. Kalau tadi tentang nikmat, ingat nikmatku kata Allah. Ya, aku tepati janji kalian. Dan kemudian aku lebihkan kepada kalian, aku lebihkan kalian di atas sekalian alam. Nah, kemudian Allah Tabaraka wa taala ingin menyadarkan mereka tentang apa? Tentang akan adanya hari kiamat. Hari kiamat. Maka subhanallah, mengingat hari kiamat itu sebagai kontrol diri. Mengingat hari kiamat, ya, apa yang terjadi setelah kehidupan dunia ini sebagai mengontrol diri, sebagai motivasi untuk bisa bersemangat di dalam melakukan kebaikan dan menjaga diri dari maksiat. Coba, di antara fawaid yang kita dapatkan dari iman kepada Allah dan kepada yaumil akhir adalah kita akan bisa menahan diri kita. Orang bisa lakukan apa saja. Ya, isma syi'ta fa innaka mayyit. Kamu boleh hidup sesuka hatimu ya, tapi ingat kamu mati. Maka mengingat kematian itu adalah kontrol diri. Bisa menahan diri kita. Tidak mau untuk menzalimi orang lain, tidak mau memakan harta orang lain, tidak mau menyakiti orang lain. Kita akan bisa mencari harta dari jalan yang halal. Kita tidak mau dari jalan yang haram. Kita ingat bahwa harta akan menjadi pertanggungjawaban yang berat di hari kiamat. Maka itu ya, kita hidup ada yang akan kita pertanggungjawabkan nanti di hari kiamat kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan mereka wattaqu. Ya. Apa? Yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Bahwa masing-masing orang akan bertanggung jawab atas dirinya. La tajzi ay fihi la tughni nafs walau kanat minal anfusil karimati kal anbiya was salihin. Hari itu tak ada lagi bisa ya mendapatkan, tidak akan ada kebaikan lagi sudah. La tughni nafs, walaupun dia dari seorang jiwa yang mulia seperti para nabi, para anbiya ya, orang-orang saleh, an-nafsin tidak akan bisa memberikan manfaat kepada jiwa yang lain. Apalagi dia mengatakan saya ini keturunan nabi. Tidak ada cerita itu. Ya, tidak akan bisa dibanggakan keturunannya. Ya, tidak akan bisa dibanggakan. Apalagi keturunannya itu mungkin tak jelas pula. Ya, menganggap saja keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disuruh tes DNA nggak mau. Ya, takut nanti hasilnya tidak sama, kan begitu. Terlanjur sudah diklaim kalau dia keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menolak untuk tes DNA itu para habaib. Para habaib mau mereka. Ya, para habaib. Karena nanti kalau dites DNA-nya takut, tidak sama. Nah, taib. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Maka kemudian disinilah an-nafsin ay walau kanat minal ashiratil al-aqrabin, walaupun orang yang terdekat dengannya. Makanya kata Nabi SAW, man bata'a bihi amaluh, lanjutkan, lam yusri' bihi nasabu. Orang yang amalnya pelan, lembek sikit, tidak akan bisa didongkrak oleh nasabnya, tidak ada cerita. Allah ingatkan mereka Bani Israel, orang yang hebat dimuliakan Allah Azza wa Jal, orang lebihkan dengan keutamaan yang sangat banyak. Allah ingatkan di sini mereka ini, ingat, ya, walaupun kalian mengatakan Sya'bullahil Mukhtar, kalian adalah menganggap bahwa kalian adalah bangsa yang paling dipilih Allah, yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla. Walaupun kalian itu banyak diangkat oleh Allah dari bangsa kalian ada orang-orang ya pilihan para anbiya. Maka Nabi mengatakan man bata'a bihi amalu lam yusri' bihi nasabuh. Orang yang amalnya sikit tidak akan bisa didongkrak oleh nasab, tidak ada cerita. Maka di sini Allah katakan ya, la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Ikhwafillah,
la kabiran wala saghiran wa innama yanfa'ul insana 'amaluhu alladhi qaddamahu. Yang akan bermanfaat bagi dia apa? Amal yang telah ia kerjakan, alladzi qaddamahu, yang telah ia perbuat di muka bumi ini. Itulah yang akan bermanfaat. Amal saleh, kebaikan yang menjadi modal kita untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, untuk menjadi bekal kita kembali kepada Allah Tabaraka wa Taala. Ya. Wa innama yanfa'ul insana 'amaluhu alladhi qaddamahu. Itulah akan bermanfaat. Kita sering sampaikan yatba'ul mayyit thalatha, ya kan? Yang mengikuti, yang mengantar jenazah itu ada tiga. Yang pertama harta, yang kedua keluarga, yang ketiga amal. Fayabqa wahidun fayarji itsnan. Balik ke rumah dua, yang akan kekal bersama kita cuma satu. Secinta-cinta dia kepada pasangan, tidak akan mau dia. Nak masuk tawilah Pak ya. Tidak ada cerita itu. Balik, pulang dia, pulang, tidak ada cerita. Mobilnya banyak, semua keluarga yang jauh datang dekat, semua tetangga masuk ke mobilnya. Mobil-mobil mewahnya mengantar dia ke kuburannya. Sudah. Kalau sudah ditimbun, sudah dipadatkan, sudah. Ma'assalam ya. Ma'assalam sudah. Balik. Tidak ada yang dari situ. Maka yang akan kekal bersamanya adalah amal perbuatannya. Lalu kemudian Allah katakan, tidak cukup itu, wala yuqbalu minha syafa'a. Enggak ada syafaat di sana. Kalau di dunia ada syafaat, ada pertolongan, ya. Di sini wala yuqbalu minha ay nafs syafa'at li ahadin biduni idnillahi wa ridahu 'anil masyfu'lah. Syafaat di sana nanti tentu akan ada syarat-syaratnya. Ya, izin Allah kepada yang beri syafaat, kemudian ridha Allah kepada orang yang akan diberi syafaat, ya kan? Itu salah satu syaratnya. Wala yarda' minal amal illa ma urida bihi wajhu wa kana 'ala sabili was sunnah. Wala yukhad minha 'adlun. Juga tebusan tidak ada guna di sana. Tak bisa ditebus. Ya, hanya di dunia itu bisa ditebus. Ya, orang punya hutang bisa ditebus. Orang yang membutuhkan pertolongan bisa diberikan pertolongan di dunia. Ya, bahkan kalau ada urusan sebut nama si fulan, akan memberikan kemudahan di dalam urusan. Di akhirat tidak. Tak berlaku itu semuanya. Ya, maka kemudian fida, tebusan tidak berlaku di sana. Wala yuqbal minhum dzalik wala hum yunsarun. Juga mereka tidak ada ditolong. Nafsi-nafsi. Sudah, masing-masing akan mempertanggungjawabkan. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita, masing-masing individu akan bertanggung jawab dengan apa yang telah ia kerjakan. Ayat fa'anhumul makruh, tidak ada bisa ditolong. Ya, fanafal intifa' minal khalqi biwajhi minal wujuh. Ya, lalu kemudian ya faqauluhu la tajzi nafsun an nafsin syai'a hadza fi tahsilil manafi', di dalam mendapatkan manfaat, wala hum yunsarun hadza fi daf'il mudar. Ya, fa hadza an-nafi lil amr al mustaqil bihi an-nafi. Jadi mereka ini tidak bisa ditolong. Ditolong dari mana? Dari kesulitan-kesulitan, dari ancaman-ancaman, bisa ditolong sudah. Yang menolong dia amalnya, yang menolong adalah perbuatannya sudah. Oleh tikhafillah rahimakumullah, kesempatan kita untuk bisa berbekal, kemudian bisa berbuat, bisa kita memperbanyak ya persiapan untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Maka itu mari kita memohon dan meminta kepada Allah Tabaraka wa taala agar Allah berikan kemudahan untuk bisa berbekal diri. Naam. Naam. Ya, jangan kalian melupakan diri kalian. Ini kepada mereka tadi ini, orang Bani Israel, walaupun khitabnya ayat ini sebab turunnya kepada Bani Israel, tetapi pelajarannya untuk wala tansawna anfusakum, jangan kalian lupakan diri kalian. Nah, inilah orang-orang Bani Israel karakternya. Ya zunnuna, ya mereka juga. Nah, tetapi kita bahas tadi kata ya zunnun pada ini artinya apa? Apa tadi artinya?
yastayqinun. Di sini bukan dhann yang kita persangka, bukan itu. Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata adh-dhann dalam ayat ini, maknanya dhann di sini adalah yastayqinun. Yastayqinun yang mereka yakin, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Ya. Nah, ikhwatal kiram, kesempatan untuk bisa beramal dan untuk bisa berbuat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemudahan-kemudahan. Allah berikan kepada kita ya taufik di dalam mendekatkan diri kita kepadanya. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.